Hai semua, pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana informasi tentang warna mata, bentuk wajah, dan kecerdasan kita bisa diwariskan dari orang tua ke anak? Nah, itu semua tersimpan pada suatu molekul dan tubuh kita. Yap, DNA. Nah, pada video ini, kita bakal membahas hal menarik tentang DNA melalui struktur nukleosom, nukleosida, dan nukleotid. Simak video berikutnya ya. DNA atau asam deoksiribonukleat diibaratkan sebagai buku panduan kehidupan. Di dalam setiap sel tubuh kita, DNA berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengkodean informasi genetik sekaligus menjadi template untuk membuat protein, yaitu mesin-mesin kecil yang menjalankan kehidupan kita. Tidak hanya itu, DNA juga memastikan bahwa setiap informasi ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu, apa sebenarnya fungsi nukleosom? Nukleosom tidak hanya berperan dalam mengemas DNA panjang agar dapat muat di dalam inti sel yang kecil, tetapi juga berfungsi dalam mengatur aksesibilitas DNA selama proses transkripsi, replikasi, dan perbaikan. Dengan begitu, struktur nukleosom menjadi kunci dalam pengendalian ekspresi genetik dan menjaga stabilitas genom. Tapi tunggu, DNA kita panjang banget loh. Gimana ya caranya supaya dia bisa muat ke inti sel yang ukurannya mikroskopis? Nah, jawabannya adalah DNA harus dikemas super rapat, kayak benang yang dililitkan ke manik-manik. Nah, manik-manik ini yang kita sebut sebagai nukleosom. Nukleosom merupakan unit struktural dasar dari kromatin yang terdiri dari DNA yang melilit kompleks protein bernama histon. Nukleosom adalah unit dasar pengemasan DNA dalam sel eukariotik, terdiri dari DNA dan protein histon. Setiap nukleosom tersusun atas 147 pasangan basa DNA yang melilit inti histon oktamer yang terdiri dari dua molekul, masing-masing histon, H2A, H2B, H3, dan H4. Selain itu, terdapat juga histon H1 yang berfungsi dalam mengikat DNA penghubung antara nukleosom dan membantu pembentukan struktur kromatin yang lebih padat. Berikutnya, kita bahas nukleotida. Nukleotida itu molekul yang terdiri dari nitrogen dan subunit penyusun asam nukleat, DNA, dan RNA. Nukleotida termasuk dalam kelas non-protein nitrogen seperti sitosin, adenin, guanin, timin, dan urasil yang melekat pada ribosa atau gugus deoksiribosa dengan gugus fosfat. Ibaratnya, kalau DNA itu bangunan mutlak, nukleotida tuh batu batanya. Nukleotida punya 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen yang melekat pada karbon 1 aksen dari deoksiribosa, gugus fosfat yang terikat pada karbon 5 aksen deoksiribosa, dan karbon 3 aksen dari satu nukleotida terhubung ke karbon 5 aksen dari nukleotida berikutnya melalui ikatan fosfodiester. Nukleotida punya banyak peran loh dalam metabolisme seluler. Misal, menjadi gudang informasi genetik, perkembangan sel, fungsi-fungsi tubuh, dan penggantian jaringan yang rusak. Sekarang, kita kenalan dengan nukleosida. Nukleosida adalah senyawa biokimia yang terbentuk dari ikatan glikosidik antara basa nitrogen, yaitu purin atau pirimidin, dan gula pentosa, yaitu ribosa atau deoksiribosa. Nukleosida terdiri dari 2 komponen utama, yaitu basa nitrogen dan gula pentosa. Basa nitrogen ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu purin, terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin, yaitu sitosin dan timin pada DNA, serta urasil pada RNA. Sementara itu, komponen kedua adalah gula pentosa yang berupa ribosa jika nukleosida tersebut merupakan bagian dari RNA, dan deoksiribosa jika nukleosida tersebut merupakan bagian dari DNA. Kedua komponen ini
yaitu basa nitrogen dan gula pentosa, terikat melalui ikatan glikosidik untuk membantu nukleosida. Bedanya apa dengan nukleotida? Nukleosida tidak punya gugus fosfat. Begitu fosfat ditambahkan, barulah jadi nukleotida. Kalau nukleotida itu ibarat batu yang sudah jadi, sementara nukleosida adalah versi setengah jadi dari batu bata tersebut. Selain jadi bahan baku DNA dan juga RNA, nukleosida turut berfungsi dalam pensinyalan antar sel tubuh. Misalnya, mengatur pelebaran pembuluh darah dan penggumpalan trombosit. Nah, sekarang ngerti kan? Nukleosida itu bagian dari nukleotida. Nukleotida bantu menyusun mata panjang DNA, dan nukleosom bantu menyusun DNA agar lebih rapi dan efisien dalam sel. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan dari kami. Kami harap video ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Dadah!